Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan di pagi hari ini, di siang hari ini, kita kembali bertemu di semester 2 pada mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 semester 2. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan kontrak belajar, yang mana salah satu kontrak belajar yang harus kita terapkan di situ dan harus kita jalankan bersama-sama adalah keaktifan. Mulai dari absensi, mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Karena itu semua nanti akan mempengaruhi nilai kalian. Untuk mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 semester 2 ini, ada beberapa materi yang harus kita selesaikan. Yang mana dalam satu semester ke depan ini, kita akan mempelajari 3 bab. Yang mana itu semuanya nanti akan kita bahas melalui daring. Yang pertama, yaitu cakupan materi pertama adalah kita akan mempelajari terkait dengan manusia purba di Indonesia dan dunia. Tentunya dalam mata pelajaran sejarah Indonesia semester 1, kalian semua sudah mempelajarinya. Namun yang membedakan antara sejarah Indonesia dan sejarah peminatan, kalau sejarah peminatan ini kita tidak hanya membahas manusia purba yang ada di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Sehingga materi yang ada pada sejarah peminatan ini terkait dengan manusia purba cukup luas. Kalau sejarah Indonesia, kita fokusnya hanya membahas manusia purba yang ada di Indonesia saja. Nah, itu yang membedakannya. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan kehidupan manusia praaksara. Kalau yang di bab pertama, kita membahas manusia purbanya. Di bab kedua, kita akan membahas terkait dengan kehidupan, peradaban, ataupun kebudayaan hasil peninggalan dari manusia masa praaksara. Yang ketiga, setelah kita membahas atau mempelajari terkait dengan kehidupan manusia praaksara, kita akan masuk ke masa ataupun membahas terkait dengan peradaban awal dunia. Yang mana peradaban awal dunia ini seperti contohnya nanti ada peradaban Romawi, Yunani kuno, kemudian ada Mesopotamia, Mesir kuno, Cina, dan lain sebagainya. Nah, 3 bab ini akan kita selesaikan pada semester 2. Oleh karena itu, untuk anak-anak semuanya, untuk teman-teman semuanya, silahkan disimak materi-materi melalui daring ini dengan baik hingga kalian bisa lebih mudah memahaminya. Nah, itu sekilas terkait dengan cakupan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita langsung saja terkait dengan pengenalan materi yang pertama, yaitu terkait dengan manusia purba di Indonesia dan di dunia. Nah, tentunya manusia purba, istilah dari manusia purba sendiri tentunya kalian sudah pernah memahaminya, sudah pernah mempelajarinya, bahwasanya manusia purba ini adalah jenis manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Makanya dinamakan juga manusia praaksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya adalah tulisan. Berarti sebelum adanya tulisan. Sehingga manusia pada masa ini, yang hidup pada masa ini, dia masih belum mengenal yang namanya tulisan. Nah, sehingga dinamakan juga manusia purba atau prehistoric people. Nah, manusia purba ini diyakini telah mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Namun, ahli sejarah meyakini bahwa jenis manusia purba pertama telah ada di muka bumi ini sekitar 2 juta tahun yang lalu. Karena lamanya waktu, sisa-sisa manusia purba sudah membatu atau berubah menjadi fosil. Nah, oleh karena itu di masa sekarang ini kita tidak menjumpai manusia purba secara hidup, tapi kita banyak menjumpai fosil-fosil. Nah, fosil itu sendiri adalah sisa-sisa tulang belulang manusia dan lain sebagainya, hewan yang sudah membatu karena saking lamanya gitu, terpendam dalam tanah. Nah, ini ada beberapa ilustrasi terkait dengan jenis-jenis manusia purba yang ada di berbagai dunia. Yang pertama ada Australopithecus africanus, tentunya ada di Afrika, Australopithecus boisel, Australopithecus robustus, dan lain sebagainya. Nah, ini ilustrasi-ilustrasi terkait dengan jenis manusia purba. Nah, di bawahnya ada tahun hidupnya sekitar 7 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Nah, sampai ada di masa sekarang manusia modern. Nah, ini bentuk-bentuk evolusi terkait dengan manusia purba, salah satu ilustrasinya. Selanjutnya, nah, ini juga termasuk bentuk ilustrasi dari evolusi dari manusia purba dari berbagai teori. Ada Solomon, Homo erectus, Australopithecus, dan lain sebagainya, hingga ke manusia modern atau Homo sapiens. Nah, masuk ke manusia purba, ini yang sudah kita bahas di awal tadi,
bahwasanya manusia purba ini adalah jenis manusia yang hidup pada masa praaksara, artinya sebelum mengenal tulisan. Nah, oleh karena itu dinamakan manusia purba karena masih tahap awal manusia. Kemudian ada istilah fosil. Jadi manusia purba ini bisa diketahui kehidupannya karena ditemukannya fosil-fosil. Nah, fosil itu berasal dari kata fodere yang berarti bahwasanya fosil adalah sisa tulang belulang binatang atau tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Nah, sisa tulang belulang binatang atau tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah tanah, di lapisan tanah. Nah, melalui fosil ini kita bisa mengetahui bahwasanya di masa lalu ada kehidupan manusia. Jauh sebelum kita ada di sini sudah ada kehidupan manusia yang menempati di bumi ini. Nah, tentunya mengalami perkembangan dari tahap sederhana hingga modern sekarang ini. Nah, selain fosil juga ada ilmu bantu untuk bisa mengetahui meneliti terkait dengan fosil atau manusia purba itu sendiri. Ilmu bantunya ada paleontologi. Nah, paleontologi ini adalah ilmu untuk meneliti fosil manusia, tumbuhan dan hewan. Jadi paleontologi meneliti terkait dengan fosil. Sedangkan paleoantropologi ini adalah ilmu yang mempelajari manusia purba. Kalau paleontologi meneliti fosil manusianya, paleoantropologi mempelajari kehidupan manusia purbanya, kehidupannya. Nah, itu yang membedakan antara paleontologi dan paleoantropologi. Nah, masuk ke manusia purba di Indonesia. Yang pertama di sini ada Meganthropus paleojavanicus. Nah, pada dasarnya manusia purba yang ada di Indonesia ini sudah kalian pelajari di sejarah Indonesia semester 1. Nah, kita ulas lagi terkait dengan ada berapa sih sebenarnya manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia, berapa jenisnya. Nah, tentunya manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Namun dari berbagai macam manusia purba yang ditemukan di Indonesia, peneliti sudah mengklasifikasikan ke dalam 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada jenis Meganthropus paleojavanicus. Nah, mega artinya adalah besar, anthropus manusia, paleo yang paling tua, javanicus berasal dari Jawa, artinya adalah manusia besar atau manusia raksasa yang paling tua yang berasal dari Jawa. Nah, mengapa dikatakan manusia raksasa atau manusia besar? Karena fosil yang ditemukan di sini adalah ukurannya sangat besar sehingga dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Nah, yang kedua ada jenis Pithecanthropus. Nah, jenis Pithecanthropus ini atau juga dikenal dengan manusia kera karena masih menyerupai dengan primata sehingga dinamakan Pithecan, manusia kera. Pithecan adalah kera, anthropus manusia kera. Ada 2 jenis yang ditemukan di Indonesia, ada Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Solo, aliran Bengawan Sungai Solo. Yang ketiga ada Homo sapien. Homo sapien ini adalah manusia yang sudah menyerupai dengan manusia modern. Di Indonesia ada berbagai macam jenis. Ini ada beberapa jenis yang ditemukan, ada Homo wajakensis di Tulungagung, Homo soloensis dan Homo floresiensis yang barusan ditemukan di Flores. Nah, yang pertama di sini ada jenis Meganthropus. Nah, ini adalah ilustrasi dari fosil Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus yang sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya istilah ataupun nama dari Meganthropus paleojavanicus ini berasal dari kata mega ini. Mega yang berarti adalah besar atau raksasa, anthropus manusia, paleo yang paling tua, javanicus ya dari Jawa, artinya manusia besar atau manusia raksasa yang paling tua yang berasal dari Jawa. Nah, fosil Meganthropus paleojavanicus ini sendiri ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran pada lapisan Pleistosen bawah, artinya ada berbagai lapisan tanah. Nah, salah satu cara untuk menentukan usia manusia purba yaitu dengan stratigrafi atau menentukan berdasarkan pada lapisan tanah. Kalau berada di lapisan tanah paling bawah, otomatis di situ bisa dikategorikan bahwasanya manusia ataupun fosil itu memiliki usia yang lebih tua daripada fosil yang ditemukan di lapisan atasnya. Nah, begitupun juga dengan Meganthropus ini, fosilnya ditemukan di Pleistosen bawah, artinya lapisan tanah yang cukup paling bawah. Nah, oleh karena itu Meganthropus ini memiliki ataupun oleh peneliti
diperkirakan usianya mencapai 2 juta tahun yang lalu. Nah, karena berada di lapisan Pleistosen bawah atau lapisan paling bawah dalam tanah, lapisan paling bawah di antara manusia purba yang lainnya. Nah, hasil temuannya berupa tulang rahang bawah dan atas. Nah, tulang rahang bawah dan atas, yang mana dari penemuan ini bahwasanya tulang rahang itu ukurannya sangat besar. Karena ukurannya rahangnya sangat besar, sehingga peneliti menggambarkan bahwasanya manusia jenis ini memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga dinamakan manusia besar atau manusia raksasa karena ditemukan rahangnya itu ukurannya besar. Nah, karena ukurannya rahangnya besar, otomatis di situ manusia jenis ini memiliki ciri-ciri bahwasanya dia masih belum bisa mengolah makanan sendiri, masih mengandalkan alam. Artinya belum bisa memasak ataupun memakan makanan mentah karena otot kunyahnya kuat, dengan dibuktikan dengan adanya rahang yang sangat besar. Nah, artinya peradaban ataupun kehidupan manusia ini masih sangat sederhana, mengandalkan alam dengan ciri-cirinya masih food gathering, belum bisa memproduksi makanan sendiri, kemudian nomaden atau berpindah-pindah. Nah, ini adalah Meganthropus paleojavanicus. Nah, ini ciri-cirinya: memiliki tulang pipih yang tebal, memiliki otot kunyah yang kuat karena dibuktikan dengan adanya rahang yang besar tadi, memiliki tonjolan kening yang mencolok, memiliki tonjolan belakang yang tajam, tidak memiliki dagu, memiliki perawakan yang tegap, memakan jenis tumbuhan, menyerupai kera, hidup antara 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Rahangnya kuat tadi karena ditemukan ukurannya yang sangat besar. Hidup mengumpulkan makanan, belum bisa memproduksi makanan sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jenis Pithecanthropus. Nah, ini salah satu contoh dari Pithecanthropus mojokertensis. Tentunya ditemukan di Mojokerto. Ini ilustrasi terkait dengan manusia purba jenis Pithecanthropus mojokertensis yang memiliki ciri-ciri bahwasanya ciri-cirinya yang pertama adalah badannya tegap, tinggi badan antara 165 sampai 180 cm, hidungnya lebar. Nah, jadi hidungnya lebar. Ini ya, hidungnya lebar. Tulang rahang dan geraham kuat, hampir sama dengan Meganthropus, tapi lebih kuat dan lebih besar daripada Meganthropus, sehingga ini masih di bawahnya Meganthropus. Tidak memiliki dagu, tulang pipih kuat, volume otak 750 sampai 1300 cc. Artinya dibandingkan dengan Meganthropus tadi, volume otak Pithecanthropus ini jauh lebih besar karena Meganthropus perkiraan volume otaknya antara 300 sampai 500 cc. Nah, sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwasannya volume otak ini ataupun peradaban ini, kehidupan ini sudah semakin maju. Dibuktikan dengan adanya volume otak yang semakin besar, otomatis manusia purba jenis ini lebih cerdas gitu. Namun hidupnya masih mengumpulkan makanan, belum bisa memproduksi makanan sendiri. Nah, karena ini tadi tulang rahang dan geraham kuat, otomatis bisa dikatakan bahwasannya manusia purba ini belum bisa memproduksi makanan sendiri, masih mengandalkan alam gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis Homo sapiens. Nah, kalau kita lihat dari fosil tengkorak ini menyerupai fosil ataupun tengkorak-tengkorak manusia modern sekarang ini. Nah, Homo sapiens atau human, atau juga dikenal dengan manusia cerdas, bersifat seperti manusia modern. Nah, sudah menyerupai dengan manusia modern seperti sekarang ini. Ciri-cirinya: volume otak antara 1000 sampai 1200 cc, jauh lebih besar volume otaknya daripada Pithecanthropus. Tinggi badan 130 sampai 210 cm, menyerupai dengan manusia modern sekarang ini. Otot tengkuk mengalami penyusutan, alat kunyah gigi mengalami penyusutan, tidak sekuat ataupun tidak sebesar Pithecanthropus maupun Meganthropus. Muka tidak menonjol, berdiri dan berjalan tegak, berdagu. Tulang rahangnya tidak kuat. Tulang rahangnya tidak kuat karena sudah mengalami penyusutan. Dengan adanya ciri seperti ini menunjukkan bahwasannya manusia purba jenis ini dia tidak lagi memakan makanan mentah, tapi sudah mengolah makanan-makanan, sudah bisa memasak makanan hingga matang, sehingga dengan otot kunyah yang tidak kuat ini dia bisa memakan makanan yang sudah mereka olah sendiri. Nah, ini salah satu bentuk ciri-ciri ataupun beberapa ciri-ciri dari manusia purba jenis Homo sapiens.
Nah, dari ketiga jenis manusia purba yang ada di Indonesia ini, tentunya kalian sudah pernah mempelajarinya di semester 1 pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini terkait dengan manusia purba yang ada di Indonesia. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Seperti pada kontrak belajar yang kemarin, bahwasanya yang aktif dalam kegiatan KBM atau belajar mengajar, baik aktif bertanya, menjawab maupun menyanggah, baik di kolom komentar maupun melalui WA, terdapat nilai tambahan di situ. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan manusia purba di berbagai dunia. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini, yaitu terkait dengan manusia purba yang ada di Indonesia. Silakan kalau misalnya nanti semuanya ada yang dibingungkan atau ada yang ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita kali ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama, nomor absen dan kelas kalian untuk pendataan penilaian keterampilan ataupun keaktifan dalam kegiatan belajar mengajar secara daring ini. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.